Perkenalkan, saya Ikawan dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumeneb dari SMPN 3 Sapeken. Perkenalkan, saya Dewi Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 5 Sumeneb. Perkenalkan, saya Nurul Hidayati Agustin, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Sumeneb. Kami akan melakukan proses coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Ika? Alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini Bu Dewi akan melakukan coaching ya? Iya betul Bu Ika, saya akan melakukan coaching bersama Bu Titin. Baik, jadi Bu Dewi, hari ini saya akan berperan sebagai observer ya, mengenai proses coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Titin. Nah, sebelum proses coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bu Dewi sebagai coach di sini. Pada proses coaching ini, rubrik penilaian apa yang ingin Bu Dewi kembangkan? Ya, terima kasih Bu Ika. Pada praktik coaching saya kali ini, saya ingin mengembangkan rubrik penilaian berdasarkan tahapan alur tirta. Alur tirta tersebut nantinya diharapkan terdapat tujuan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi, baru rencana aksi coaching, dan terakhir tanggung jawab. Mungkin itu Bu Ika. Baik, jadi nanti dalam proses coaching akan dimunculkan alur tirta seperti itu ya Bu? Iya benar. Kemudian dari proses coaching ini kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi? Ya, pada proses coaching kali ini saya berusaha untuk mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu meliputi kehadiran penuh, pendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu? Ya betul. Baik, dari ketiga kompetensi ini mana yang secara spesifik nanti ingin diobservasi oleh Bu Dewi? Sebenarnya ketiga kompetensi ini saling berhubungan ya Bu Ika, tidak bisa diambil salah satu, karena satu indikator ini akan membangun indikator yang lain. Jadi kalau bisa saya ingin ketiga-tiganya ini semuanya terpenuhi agar proses coaching ini berjalan dengan maksimal. Mungkin begitu Bu Ika. Baik. Jadi dari proses coaching ini ya, dari 3 kompetensi yang ingin Bu Dewi kembangkan, apa yang nanti menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bu Dewi? Indikator ketercapaiannya tentu saja nanti saya sendiri sebagai coach dan coach saya sama-sama mendapatkan solusi dari permasalahan coach tersebut, dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada coach tersebut. Baik, jadi yang pertama nanti akan memunculkan solusi ya dari coach sendiri. Kemudian yang kedua nanti bisa mengembangkan potensi yang dimiliki coach. Jadi seperti itu ya Ibu? Iya Bu Ika. Baik, Bu Dewi, saya rasa sudah cukup. Silakan pada Bu Dewi jika akan melaksanakan coaching. Ya, saya izin memanggil coach saya ya Bu ya. Baik, silakan Ibu. Baik Bu Titin, kalau boleh tahu nih, topik apa yang ingin dibicarakan kali ini? Ini saya mau cerita tentang kegelisahan saya selama beberapa bulan ini, selama 1 semester sih Bu, hampir 1 semester ya, terkait 2 kelas yang saya pegang. Baik, sebelum kita masuk ke permasalahan lebih lanjut, kira-kira tujuan pembicaraan kita kali ini apa ya? Saya berharap saya mendapatkan solusi Bu, khususnya untuk 2 kelas yang saya pegang ini. Jadi saya menemukan solusi, bahkan saya bisa berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Oke, berarti Bu Titin ingin mendapatkan solusi terhadap 2 kelas yang membuat Bu Titin galau ya? Betul. Kemudian menciptakan kolaborasi yang lebih baik lagi. Apa betul seperti itu permasalahannya Bu Titin? Betul Bu. Baik. Ya, kira-kira menurut Bu Titin apa yang menyebabkan Bu Titin berpikir bahwa 2 kelas itu membuat Ibu banyak pikiran?
Begini Bu, berarti saya mulai curhat saya nih ya Bu ya. Monggo, saya dengarkan dengan baik. Ya begini Bu, dua kelas ini ya Bu ya, itu nyaris mayoritas bahkan 95% itu anak-anaknya itu tidak memiliki semangat belajar yang tinggi. Ya bisa dikatakan rendah semangatnya. Kemudian selain itu di kelas ini juga anak-anak ini ketika kami memberikan masukan atau menasehati dan itu menyentuh perasaan mereka, mereka merasa sakit hati, ini bukan malah mereka dengan diam, tetapi malah berontak Bu. Waduh. Jadi bahkan ketika saya merasa apa hanya pada kelas saya begitu ya Bu ya, tapi ternyata ketika saya tanya pada beberapa guru yang lain, itu juga dialami oleh guru yang lain. Berarti bukan sampai saya mengatakan seperti ini. Kalau semua guru yang mengajar merasakan seperti apa yang saya rasakan, berarti bukan gurunya yang salah, ini anak-anaknya yang salah. Sempat saya berpikir seperti itu Bu Dewi. Baik Bu Titin, kalau dari penjelasan Bu Titin tadi ada dua masalah besar ini di kelas Ibu ya. Betul, betul. Yang pertama 95%, berarti semuanya, hampir semuanya ini tidak punya motivasi untuk belajar. Betul. Yang kedua, tidak mau diberikan masukan. Betul Ketika sekali. diberi masukan mereka berontak. Nah, ini masalah memang memberatkan Bu Titin. Tapi kita tidak boleh patah semangat ya. Siap Bu. Kalau menurut Bu Titin, apa selama ini Bu Titin pernah menggali dari mereka? Mengapa semua siswa dalam kelas Ibu itu kok tidak memiliki semangat? Apa pernah Ibu melakukan curhat dengan mereka? Atau apa hal-hal apa saja yang sudah Ibu gali dari peristiwa itu? Sepertinya ada beberapa hal Bu yang bisa jadi membuat mereka seperti itu. Jadi yang pertama ya, karena kelas ini saya juga baru dapat informasi dari guru BK. Kelas ini tuh mendapat julukan dalam tanda kutip kelas badai Bu. Dalam bahasa psikologi guru-guru BK mungkin ya Bu ya. Iya, Nah, iya. katanya kelas badai. Saya menanyakan, suatu kelas itu dikatakan kelas badai itu apa Bu indikatornya? Ternyata itu seperti itu, motivasinya rendah, kemudian tidak bisa diajak untuk bukan tidak bisa sih, lebih tepatnya sulit untuk diajak kolaborasi. Nah, itu ya kemungkinan karena mayoritas ternyata profil belajar anak-anak itu adalah kinestetiknya tinggi semua Bu. Jadi itu yang pertama mungkin identifikasinya yang akhirnya membuat saya berpikir, oh mungkin apa ya, ada yang belum saya lakukan buat pada mereka begitu. Walaupun saya belum dapat nih apa kira-kira gitu ya Bu ya. Terus yang kedua itu karena apa ini anak-anak bisa jadi karena kebutuhan belajarnya atau kebutuhan dasar manusianya itu tidak terpenuhi mungkin Bu. Iya, bisa jadi. Ya, Saya tertarik ini Bu Titin. Tadi ada kata julukan badai. Iya. Apa selama ini Bu Titin pernah menelusuri awal mulainya kenapa ada julukan badai? Kalau kemudian menelusuri Bu, saya mungkin karena bukan tupoksi saya ya Bu ya, jadi saya tidak menelusuri itu. Itu istilah yang digunakan oleh apa ya, Gurunya mungkin? Ya, guru, bukan guru sih. Jadi BK itu melakukan di awal tahun ajaran baru itu Bu, melakukan tes IQ, tes emotional quotient juga gitu kan, mendatangkan lembaga yang sudah resmi untuk mengecek sejauh mana kepribadian anak, kemudian bagaimana IQ mereka. Nah, dan di sana kemudian setelah itu di dalam kelas itu dikelompokkan. Nah, ternyata ditemukannya seperti itu Bu, IQ-nya di kelas itu mayoritas itu berada di bawah 90 Bu. Paling bagusnya itu 87. Paling bagusnya. Nah, ini ya berarti akhirnya wah ini IQ-nya begini, kemudian mungkin ada beberapa hal yang tadi saya sebutkan 2 poin itu Bu. Akhirnya ya complicated Bu. Iya.
Berarti julukan kelas badai ini sudah diberikan dari awal dari guru-guru BK. Mungkin itu yang saya tangkap tadi ya. Karena Betul. dari IQ-nya yang sangat rendah. Mungkin seperti itu ya Bu IQ, Titin, ya? kemudian emosionalnya Emosionalnya. juga kurang, konsep dirinya. Kalau boleh saya tahu, apa saja sih yang sudah coba Ibu lakukan selama ini? Apakah ada pendekatan-pendekatan mungkin? Saya belum melakukan pendekatan sih Bu, itu kekurangan saya. Saya lebih menerima fakta bahwa kelas ini ya begini modelnya. Jadi pada kelas ini khawatir ya, daripada membuat emosi saya naik begitu ya, ya sudah saya kondisikan, saya ajar seperti biasa. Akhirnya lebih pada konsep mengajar sih Bu, lebih pada konsep mentransfer ilmu, tidak pada mendidik. Karena saya sudah pernah mencoba 1 kali 2 kali menasehati, kemudian saya ada sempat beberapa anak yang membentak saya, wah itu membuat saya sedikit khawatir begitu Bu Dewi. Jadi down ya. Betul, akhirnya sudahlah, yang penting daripada saya tidak ngajar, saya kan dosa. Iya, begitu. Mungkin menurut Bu Titin, apakah ada kaitannya antara IQ itu dengan motivasi belajar mereka? Ada Ibu. Mungkin bisa ditelusuri lebih lanjut keterkaitan itu. Bisa sih Bu sebenarnya. Kalau saya mengingat cerita dari Thomas Alva Edison itu Bu, bahwa Thomas Alva Edison itu ketika dia SD kemudian dites IQ, dia sebenarnya berada di posisi terbawah, bahkan dia kemampuannya sudah bisa dikatakan ya tidak mampu. Oleh karena itu semua sekolah di SD itu tidak ada yang menerima seorang Thomas. Namun saya melihat kegigihan seorang ibu yang bagaimana melayani anaknya, menuntun anaknya dalam pembelajaran, sehingga Thomas tumbuh kembangnya itu maksimal. Bahkan ketika kemudian dia berhasil menemukan menemukan lampu yang akhirnya kita bisa nikmati bersama, itu ketika dites IQ-nya lagi itu berada di angka jenius. Jadi ada loncatan IQ yang luar biasa. Berarti saya berpikir bahwa tes IQ ini tidak selalu betul, tidak diam begitu Bu, tapi dinamis. Ketika ada treatment yang kemudian pas pada anak tersebut, anak itu bisa berkembang, bisa menjadi hebat seperti itu Bu. Nah, itu secuil motivasi saya, sehingga saya merasa saya butuh sharing nih, mungkin apa treatment yang perlu saya lakukan pada 2 kelas yang mendapatkan CAP label badai ini, begitu Bu Dewi. Kalau saya bisa simpulkan di sini, Ibu sudah banyak melakukan hal-hal ya untuk mulai meluruskan mereka lah istilahnya. Pertama sudah melakukan pendekatan, kemudian ada hal-hal untuk membangkitkan motivasi, hanya saja mungkin belum berhasil. Betul. Tapi yang terakhir tadi yang saya setuju dengan Ibu, luar biasa tadi Ibu menganalogikan itu dengan Thomas Alva Edison ya. Betul Bu. Tuh, mungkin itu yang tidak kita pikirkan ke sana mungkin ya dari guru sama guru BK-nya. Dari tadi yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira ke depannya ini rencana Ibu apa saja yang ingin dilakukan untuk lebih memotivasi dengan menggunakan analogi Thomas Alva Edison itu? Baik Bu. Sepertinya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, di mana konsepnya lebih pada homogen. Karena kalau melihat tadi informasi dari guru BK bahwa mereka profil belajar mereka mayoritas itu adalah kinestetik yang tinggi, saya akan menerapkan bagaimana saya akan lebih banyak belajar bersama mereka di luar, atau ya hal-hal yang membuat mereka bergerak sehingga membuat mereka fokus belajar. Ini yang belum saya lakukan dan sepertinya akan saya lakukan Bu. Dalam arti menyesuaikan gaya belajar mereka. Betul ya Bu. Mungkin itu yang belum dilakukan guru lain Bu. Ya Bu. Ya. Belum pernah dicoba sama Ibu dan guru-guru lain? Belum sih, saya baru terfikirkan ketika ngobrol sama Bu Dewi ini bahwa sepertinya bisa Bu. Berdiferensiasi itu berarti kita akan belajar berdasarkan
kebutuhan murid. Betul, Bu. Mungkin dari pernyataan Ibu tadi mungkin mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan ya Bu ya, sehingga Iya. mereka mengungkapkan sebenarnya itu ya. Iya, akhirnya Mengungkapkan perasaan hatinya. betul mengungkapkan perasaan hatinya ya dengan berontak seperti itu, Bu. Kemudian pembelajaran diferensiasi yang bagaimana yang akan Ibu terapkan? Saya akan melakukan fokus pada diferensiasi pada konten dan juga proses. Jadi pada konten di sana saya akan menyiapkan beberapa hal yang sekiranya itu pas untuk anak-anak dengan jenis kinestetik yang tinggi. Kemudian untuk proses di sini saya akan melakukan strategi di mana saya akan sering melibatkan aktivitas pola fisik mereka. Entah itu contohnya seperti saya melakukan lawatan sejarah, jadi kunjungan ke situs-situs sejarah. Kemudian yang kedua, ketika indoor saya akan memberikan seperti uang itu ya Bu ya. Jadi saya akan membawa berbagai jenis uang di mana di sana itu kalau pas materi pada tokoh-tokoh nasional, nah itu akan digunakan, kemudian saya akan bermain game di sana. Sepertinya itu akan membuat anak-anak itu semangat sepertinya. Sebenarnya Bu Titin ini sudah luar biasa loh. Bakatnya terpendam, ide-idenya saja itu sudah ada. Kenapa harus bingung sebenarnya Bu Titin? Nah, tadi Bu Titin ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan fokus pada pembelajaran langsung ya, sehingga anak lebih bersemangat. Nah, ini sudah merupakan ide yang sangat cemerlang. Tapi kira-kira kapan mau dilaksanakan eksekusinya ini, Bu Titin? Saya akan melaksanakannya dalam waktu dekat Bu. Minggu depan ini saya ngajar di dua kelas ini itu pada hari Rabu. Nah di hari Rabu ini, jadi saya besok Bu akan datang pada wali kelas. Saya akan melakukan koordinasi. Mungkin ada beberapa informasi yang belum saya dapatkan untuk menguatkan rencana saya. Jadi saya akan konsultasi. Kalau sebelumnya saya sudah konsultasi dengan guru BK Bu, ya terkait bahwa saya mendapatkan informasi bahwa dua kelas ini merupakan kelas badai. Kemudian jika dilihat dari IQ ternyata berada di bawah 85. Nah ini step kedua itu saya akan mendatangi wali kelas. Saya akan menyiapkan RPP berdiferensiasi sehingga yang berpihak pada dua kelas ini. Dan bismillah saya langsung akan eksekusi di kelas. Waduh hebat ini ya Bu Titin ya. Jadi Bu Titin tidak hanya melakukan eksekusi dari Bu Titin sendiri, tetapi juga mau melibatkan atau berkolaborasi dengan rekan yang lain yaitu Bu Wallace ya. Ini salah satu upaya yang sangat luar biasa Bu Titin. Dari apa yang Ibu rencanakan tadi bahwa tadi akan langsung terjun pada pembelajaran besok, kriterianya target Ibu, target pencapaian Ibu seberapa? Kira-kira dianggap berapa nanti kalau sudah eksekusi? Target saya Bu, anak-anak nanti bisa lebih baik lagi. Jadi lebih baiknya itu bisa Dianggap berapa mungkin? di angka 7. Kalau sebelumnya itu dapat 4 Bu. Karena saya belum dapat solusi, tapi dari rencana-rencana yang saya komunikasikan dengan Bu Dewi ini sepertinya bisa Bu di angka 7 nanti Bu. Ya semoga ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu tadi rencanakan bisa berjalan dengan baik, hasilnya juga baik, dan mungkin akan terimbas atau menginspirasi pada guru-guru yang lain untuk mengadakan perubahan ya Bu ya. Kalau sudah nanti Ibu melaksanakan eksekusi tadi, sudah tahu targetnya, kira-kira menurut Ibu ya, waktu berapa lama untuk Ibu bisa mengetahui perubahan atau kemajuan itu? Saya mungkin bisa merasakannya sekitar 3 mingguan. 3 minggu ya. 3 minggu lagi kita bisa melihat perbedaan sebelum dan sesudah Ibu melaksanakan aksi tadi ya Bu ya. Insya Allah. Nanti kita bisa bertemu lagi Bu di pertemuan ketiga nanti ya, 3 minggu ke depan ya. Baik, sekarang pertanyaan saya terakhir ini Bu. Dari hasil bincang-bincang kita, bagaimana perasaan Bu Titin sekarang? Saya merasa plong Bu,
saya merasa bahwa apa yang saya pikirkan yang membuat saya ini, saya serasa beban gitu Bu. Dan sepertinya pecah telurnya ini sekarang ini Bu. Tapi Bu Titin Makasih hebat banyak. ya. Sebenarnya Bu Titin yang hebat loh. Tadi Kok bisa, ide-idenya kan dari Bu Titin. Saya kan tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan solusi apa-apa. Saya hanya memancing saja kan. Semuanya idenya murni dari Bu Titin. Berarti yang hebat kan Bu Titin. Dan apa jawaban Bu Titin itu juga menginspirasi saya. Siapa tahu nanti saya mengalami seperti ini, saya bisa menggunakan solusi-solusi tadi. ATM lah ya. Baik Bu. Saya juga berterima kasih. Mungkin kalau saya tidak curhat seperti ini, ya saya juga tidak datang Bu. Mungkin ini apa ya Bu ya, efek namanya dari kolaborasi ya. kolaborasi ya Bu ya. Saya bersyukur Bu Dewi telah menjadi tempat curhat yang nyaman buat saya, sehingga memunculkan solusi bahkan ide-ide yang sebelum saya tidak pikirkan. Saya juga mengucapkan terima kasih, sama di sini sebenarnya saya juga mendapatkan manfaat dari perbincangan kita. Harapan saya mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Bu Titin bisa berjalan dengan maksimal, lancar, dan mendapatkan hasil seperti yang Ibu inginkan. Amin amin. Terima kasih banyak Bu Bu. Titin, sampai di sini saja dulu ya. Percakapan kita bisa sambung 3 minggu lagi. Kita akan ngopi lagi, bincang-bincang lagi tentang kemajuan yang sudah Ibu capai. Baik Bu. Baik Bu Titin, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dewi, tadi sudah melaksanakan coaching ya bersama Bu Titin. Iya, betul. Dari proses coaching yang Bu Dewi laksanakan tadi, apa yang sudah Bu Dewi lakukan? Iya, baik Bu Ika. Tadi saya sudah melakukan coaching bersama Bu Titin dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Tahapan-tahapan tirtanya sudah tercapai, dari identifikasi, tujuan dulu ya, dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi sudah didapat, kemudian juga ada tanggung jawab. Mungkin itu Bu Ika. Baik, saya mau menyampaikan ya hasil observasi saya tadi. Iya. Jadi kalau saya lihat tadi ya, Bu Dewi dengan Bu Titin sudah melaksanakan percakapan yang kemitraannya benar-benar terbangun. Jadi Alhamdulillah. saya lihat tadi Bu Titin itu merasa nyaman dengan berbicara, melakukan pembicaraan bersama Bu Dewi. Kemudian tadi ada 3 kompetensi yang Bu Dewi kembangkan ya. Yang pertama itu Penuh. kehadiran penuh, kemudian yang kedua tadi sudah bisa mendengarkan aktif, dari pendengar aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan saya kunci tadi di pertanyaan berbobot ya, Bu Dewi itu benar-benar luar biasa. Karena dari pertanyaan berbobot yang Bu Dewi kembangkan tadi, Bu Dewi bisa mengantarkan Bu Titin untuk bisa mendapatkan ide-ide yang baru untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, baik Bu Dewi, selanjutnya kompetensi apa lagi yang menurut Bu Dewi masih perlu dikembangkan setelah ini? Iya Bu Ika, saya rasa masih ada satu yang harus saya kembangkan dari tadi ya, pada pendengar aktif mungkin. Tapi sudah sih, tadi sudah ada pendengar aktif, tapi mungkin karena ada suara-suara lain di luar, ada sedikit terganggu dari konsentrasi saya. Tapi masih dalam tahap normal sih, aman-aman. Untuk selanjutnya mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi bagaimana menjadi pendengar yang benar-benar full di sana, mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari coach saya. Jadi Bu Dewi meskipun tadi sudah bisa mengembangkan ketiga kompetensi itu, Bu Dewi masih ingin mengembangkan lagi di mendengar aktif atau pendengar aktif. Baik, terima kasih Bu Dewi atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa mengamati proses coaching antara Bu Dewi dengan Bu Titin. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.